akhraja Ahmad wal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mengeluarkan Imam Ahmad dan Imam Hakim daripada sahabat Nabi namanya Abi Hurairah. Karena ada harfu jar an Abi, kalau nggak ada harfu jar Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman, dia panggilnya Abi Hurairah. Anahu qala, dia berkata nih Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, jaddidu imanakum, kata Nabi. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Ya, kita kadang-kadang ngobrol ngerumpi, ngomong sembarangan. Nah, perbaharui deh tuh iman ente tuh. Kila, sahabat bertanya nih, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman-iman kami ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, aksiru, perbanyaklah oleh kalian bin qauli la ilaha illallah, daripada mengucap la ilaha illallah. Kalau orang Islam mah tinggal perbanyak aja la ilaha illallah. Kalau orang yang baru masuk Islam kagak haji dengan la ilaha illallah, kagak kaji, harus pakai asyhadu ya. Tapi kalau kita orang udah mukmin begini, orang udah Islam, tinggal perbanyak aja, perbaharui. Ya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman-iman kami ya Rasulullah? Fa aksiru bi qauli la ilaha illallah, maka banyakkanlah engkau membaca la ilaha illallah ya. Kalau kita panjangin dapat pahala lagi tuh. Ya, seperti talqin zikir Allahu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, gitu panjangin. Atau ditahlil Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tahlil. Tapi kalau baca ratib al-hadad, 1 nafas 2 kali ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la, gitu. Jadi 1 nafas 2. Ada cara-caranya semuanya itu, ada kaifiyahnya. Wasyekhan an Utsman bin Malik, meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Malik. Inna Allah Ta'ala qad harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan atas neraka man qala, siapa orang yang membaca la ilaha illallah yang bagi bidzalika wajhallahi ta'ala, maka pantas orang itu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala ya. Jadi dengan kita mengucap Abdul Zikri la, dipanjangkan tadi itu tuh, itu menggugurkan dosa-dosa besar kita tuh ya. Kata Imam Bukhari juga ya, man qala la ilaha illallah wa maddaha, siapa orang membaca la ilaha illallah dipanjangin tuh, la ilaha illallah, hutimat lahu arba'atu alaf dzanbin minal kabair, Allah Ta'ala hancurkan 4.000 dosa-dosa besarnya dia. Qalu, sahabat bertanya, wa illam takun lahu syai' minal kabair, kalau kami tidak melakukan dosa-dosa besar bagaimana ya Rasulullah? Yughfaru li ahli, keluarga kita yang di rumah diampunin sama Allah. Kalau keluarga kami tidak melakukannya bagaimana? Wali jironi, kata Nabi, tetangga dapat kebahagiaan juga. Dengan sebab tahlil itu bukan hanya tuan rumah yang kematian atau ada keperluan membaca tahlil, bukan dia aja kebahagiaan, ya tetangga-tetangga kita yang jauh kebahagiaan dari berkah la ilaha illallah ya. Allah Ta'ala begitu murahnya kepada umat Nabi Muhammad, itu murah banget, dikasih kekhususan, keistimewaan. Seseorang ditanya sama Allah Ta'ala, ya Jibril, is'al abdi finnar, tanya hambaku dalam neraka. Dia keturunan orang alim bukan?
Bukan. Kalau keturunan orang alim kasih dia syafaat, tolongin. Bukan ya Allah. Tanya lagi Jibril, bertetangga sama orang alim waktu di dunia? Enggak juga. Ya. Orang alim kan ada dua, ada ulama amilin, ada ulama amilin, ada dua. Ini ulama amilin yang mengamalkan dengan ilmunya dia, bukan ulama partai, bukan. Ya, ulama yang memang mengharap ridhonya Allah. Kan Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran itu, innama yahsyallah min ibadihi, innama yahsyallah, sesungguhnya apa-apa yang benar-benar takutnya sama Allah Ta'ala, min ibadihi, daripada hambanya, al-ulama, para orang-orang alim. Ya, para orang-orang alim itu dia karena ngerti, karena ilmunya banyak, jadi takut sama Allah. Mau makan duit ini, wah diperhatiin dulu duit dari mana nih. Gak sembarangan makan-makan aja dia. Ini apa? Ayam. Ayamnya dari mana? Beli. Yang motong siapa? Ditanya, tuh namanya alim, takut sama Allah Ta'ala. Sebab gara-gara makan ayam sembarangan, doanya gak diijabah sama Allah. Gitu. Itu namanya alim. Boleh kita minta doa memang gitu. Kalau katanya ini alim nih, buset buaya dimakan. Iya, tuh gak diantar ya. Iya. Tanya lagi Jibril, pernah makan bareng gak sama orang alim senampan? Agak juga, tinggalnya di komplek. Agak gak tahu makan sama orang alim nih, rombongannya lain cuma. Iya, mainnya pejabat mulu. Orang alim yang sering ngetok pintu pejabat dikatakan tuh laler di atas kotoran lebih mulia daripada ulama yang ngetok pintu penguasa. Ya, laler di atas tai itu lebih afdol dan lebih mulia daripada ulama yang ngetok pintu orang alim. Dahsyat kan? Dahsyat kan? Ya. Kalau ente lihat orang ngaku ulama mundar mandir ke Pemda mulu, gak ada. Kiai ini juga kegedean, udah gak ada, udah berani sama Tuhan, bukan ulama. Yang berani sama Allah Ta'ala biar dipanggil ulama, bukan ulama nih. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya sebenarnya yang benar-benar takut banget sama Allah Ta'ala, begini dia takut, begini dia takut. Nah, itu dia dari hamba Allah Ta'ala, ulama, orang-orang yang alim, yang mengerti dalam ilmunya. Ya kalau misalnya ngaku ulama tapi sembarangan aja, awam tuh orang. Ya. Rombongan PA aja ngangkat di ulama. Ya Jibril tanya lagi sama hambaku, namanya ngambil nama orang alim nggak? Allah Ta'ala sampai sayang begitu. Namanya Yakub, wah dapat syafaat juga nama orang alim, nabi. Nama nabi. Jelani, nama wali besar, sultan. Jadi nama itu memberi syafaat buat seseorang. Kagak juga lagi kemelacin nama ini orang ya. Ini diriwayatkan di dalam kitab Nawatir, ada saya baca di situ. Enggak juga, nama juga kagak. Makanya jadi kalau namain anak yang memberi syafaat kepada itu anak, jangan sembarangan juga ngasih nama. Yang memberi pertolongan buat itu anak nama. Sian ini orang. Ya Jibril tanya lagi deh sama hambaku tuh. Ya. Punya kawan nggak yang kawannya ini cinta sama orang alim? Tanya, baru ada. Ya Rob, ada artinya. Dia punya kawan, kawannya begitu khidmat, jadi pembantunya orang alim, cinta sama wali-wali Allah. Khuz biyadi wa adkhilhul jannah bi syafaati. Katanya ambil, tarik tangannya itu orang dari dalam neraka dengan berkah
awan yang cinta sama orang alim. Baru ada di sini. Kan udah ngedip. Lama banget udah. Jauh banget, tahapannya jauh banget. Tingkat terakhir dia tuh. Tapi Allah masih angkat. Sebab apa ya? Sebab dari umat Nabi Muhammad dia. Ya. Kalau bukan umat Nabi Muhammad udah mendem deh selama-lamanya deh. Wa Ibnu Asakir an Ali radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan Imam Ibnu Asakir daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Jibril, telah berkata kepada aku, telah menceritakan kepada aku malaikat Jibril. Qala, dia berkata, yaqulullah. Nah, ini hadis qudsi dah. Ya, yaqulullah ta'ala. Ya, hadis qudsi dia tuh. Jibril berkata, yaqulullah, berkata Allah Ta'ala, la ilaha illallah hisni. Kata Allah Ta'ala, kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Faman dakhalahu umina min azabi. Siapa orang masuk ke dalam bentengku, aman dia daripada azabku. Ya. Orang biar medit bagaimana di akhir-akhir umurnya, begitu dia mau meninggal menyebut kalimat la ilaha illallah, masuk bentengnya Allah Ta'ala, aman dia. Walaupun dosanya dia memenuhi langit, aman dia. Ya. Aman. Biar dosanya mumres dah, nggak kehitung ke dosa. Tapi kalau dia Allah Ta'ala kasih anugerah, ini kebanyakan anugerah yang dikasih begitu. Orang-orang yang dicinta juga sama Allah Ta'ala. Ya. Orang-orang yang cinta sama Allah Ta'ala. Orang yang banyak zikir biasanya dicinta sama Allah, matinya begitu. Orang yang banyak sedekah biasanya matinya begitu. Ya. Kayak Bahram Al-Majusi, udah nggak ada baiknya, anaknya sendiri, anak kandungnya dinikahin sendiri sama dia. Orang dia Majusi halal buat dia. Buat kita orang Muslim enggak. Walhasil lagunya dengan yang semenggah di Majusi. Gara-gara dia sedekah sama Syarifah yatim, anaknya banyak. Syarifah nih, lakinya meninggal, anaknya banyak. Jadi sedekah. Nabi girang, Nabi mohon sama Allah biar tertolong ini orang. Begitu mau mati syahadat. Padahal lagunya kagak semunggah dari awal. Umurnya sampai tua dia di atas 70. Ya. Jadi bisa merubah tuh, sedekah bisa merubah orang. Kata Nabi, yang sahasta lagi dia masuk ke neraka, jadi masuk surga. Ada orang alim, wali lagi. Ya, sahasta lagi dia mau masuk surga, jadi masuk neraka. Bal'am bin Bawrah, emang bukan orang alim tuh. Dia kalau nengok ke langit lihat aras. Barsiso, orang alim Barsiso, punya murid 60.000, yamshi fil hawa, bisa terbang semua. Matinya musyrik. Alhamdulillah. Ajib di dunia deh. Dunia aneh. Orang yang tukang maksiat, ada Tuhan cinta gara-gara sedekah, syahadat dia. Ada orang alim, bukan main orang alim ibadahnya, lah muridnya dia bisa terbang, bagaimana dia? Matinya kagak dihantar. Ya Allah, na'udzubillah. Ya. Wa Tabrani an Abi Darda, meriwayatkan Imam Tabrani daripada Abi Darda. Laisa min abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marrah. Tidaklah daripada hamba Allah Ta'ala yaqulu, dia berkata la ilaha illallah 100 kali dibaca. Ya, 100 kali. Emang mulut kita daripada ngomong yang gak karu-karuan, mendingan kita zikir. Banyak mikir gak bakalan merubah nasib kita. Tapi kalau banyak zikir, merubah nasib kita. Rezeki yang susah dengan adanya zikir, jadi Allah Ta'ala permudah. Rezeki yang sempit dengan kita zikir, Allah Ta'ala luasin. Kesulitan dimudahin. Itu sebab zikir. Kalau mikir enggak, banyak mikir nggak bakalan merubah nasib itu. Tapi kalau banyak zikir, merubah nasib. Karena kita sebutin yang punya alam udah redo sama kita. Wah,
John di hidupnya. Jangankan di lubang buaya, di Gunung Muria aja tuh, di atas gunung orang paranin. Tuhan redho sama dia. Di atas gunung nyempil. Allah. Jadi siapa orang yang membaca la ilaha illallah 100 kali, illa ba'atsahallahu yaumal qiyamah, maka ketika dibangkitkan nanti tiupan kedua, ya, manusia pada bangkit, ya. Wa wajhuhu kal qamari lailatil badri, maka dia punya wajah bagaikan bulan purnama bercahaya, ketahuan jadinya. Ini orang beriman dia ketahuan wajahnya bercahaya, kalau orang nggak beriman gelap wajahnya. Walam yurfa li ahadin yawma idzin amalun, dan tidak akan diangkat bagi seseorang pada hari kiamat suatu amalan afdalu min amali, yang lebih utama daripada amalnya, illa man qala misla qaulihi auzada, orang yang menyebut la ilaha illallah atau lebih daripada la ilaha illallah, seperti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu namanya lebih itu. Ya. Jadi yang lebih afdal udah la ilaha illallah, udah. Lebih afdal kalimat. Wabnu Majah an Ummi Hani, meriwayatkan Imam Ibnu Hajar daripada saudara perempuannya Sayyidina Ali, namanya Ummi Hani. La ilaha illallah la yasbiquha amalun wa la yatruku dzanban, tidak akan mendahului sesuatu amal kepadanya yang lebih utama maksudnya, dan tidak akan meninggalkan suatu dosa pun. Orang yang menyebut la ilaha illallah rontok dosa-dosa itu, ya. Makanya kita banyakin aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngomong bocah atau lagi nidurin anak orok, ya. Jadi supaya jauh daripada setan namanya Ummi Sibyan, kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ibu-ibu suaranya enak, kalau saya mah fales. Suara saya mah fales, suara ibu-ibu yang suaranya enak tuh tidur itu kan. Ya. Bacain itu, setan juga jauh jadinya. Ya. Atau bacain sholawat itu deh. Ini sholawat Imam Ahmad Al-Badawi itu yang diekspos sama Imam Ahmad Ujang Somi itu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbi banfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihur. Itu kita baca tuh. Kemarin kan diminta, Bib temenin saya ya rutinannya Jumat Kliwon. Iya dah. Saya kesana juga tuh. Tuh panggung sebenarnya buat dia doang. Saya naik bertiga, Ustaz Habsyi buat kori dia saya suruh. Di sebelah itu udah pada kemasukan. Wayawan pada kemasukan, dan dia bilang nih orang di Jawa ada setan mulu awaknya. Saya di atas. Kata Ustaz Ujang, Bib ente pegang laki ane perempuan, Bib. Enggak, yang dikenali ente sugesti lebih kuat. Ente aja dah nonton. Ustaz Ujang minta bantuin suruh yang laki-laki baru suruh pegang-pegangin tuh. Enggak ada ente aja dah. Yang gitu dong, yang dikenali ente bukan ane, yang di YouTube kenali ente, ane nggak dikenal. Sugesti tuh kencang juga tuh. Sakit-sakit pinggangnya, ribuan orang dipegangin. Itu bagus sambil jadi nggak perlu bingung kalau anak rewel segala macam, kecuali keseleo deh. Jadi ya bacain sholawat juga kadang-kadang nggak hilang. Tirmizi wan Nasai an Jabir, meriwayatkan Imam Tirmizi dan Imam Nasai daripada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Kata Nabi, paling afdalnya zikir la ilaha illallah.
Ada kan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus apa lagi tuh? Ya. Subhanallah, bela selain subhanallah, alhamdulillah kan gitu. Allahu akbar. Tapi di sini lebih afdal la ilaha illallah. Wa afdal doa alhamdulillah. Paling afdalnya doa alhamdulillah. Ini dikasih sama apa-apa nih? Alhamdulillah. Wah, turun hujan nih. Jangan la ilaha illallah, jangan tak salah terap. Salah taruh. Ya udah panas lama nih, hujan. Alhamdulillah. Gitu. Itu minimal. Ya. Turun hujan, subhanallah, jangan salah naruh. Ya. Alhamdulillah. Setiap pemberian tuh alhamdulillah. Ya. Habis makan Allahu Akbar, salah taruh. Ya, habis makan Allahu Akbar, salah taruh itu. Ya. Iya. Lagi makhrajnya biar beneran dikit. Ya. Subhanallah, gitu ya. Jangan subhanallah, masa Allah, masa. Lain, masya Allah, masya. Jadi artinya lain. Ya, jangan masa Allah, ha ilaha illallah. Artinya kemana tahu deh. Ya. Jadi biasain tuh kalau mau makan, ada orang sekarang ha ilaha illallah, nggak jadi kan gitu. Nggak jadi. Ini nggak nyambung ya. Mampir ya. Insya Allah nggak jadi tuh. Artinya udah lain. Insya Allah. Jadi kudu data makhraj itu penting. Penting. Wa Tirmizi wa Nasai Abi Sa'id Al-Khudri. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, meriwayatkan Imam Tirmizi dan Imam Nasai daripada sahabat Nabi namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, qala Musa alaihi salam, berkata Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ngomong sama Allah nih, ya. Ngomongnya Nabi Musa kan pembicaraannya Allah Ta'ala kepada Nabi Musa nggak ada suara, nggak ada huruf. Kata Nabi Musa, ya Rabbi alimni syai'an azkuruka bih. Ya Tuhanku, ajarkanlah pada aku sesuatu yang aku selalu ingat kepada Engkau dengan bacaan itu. Ajarin saya ya Allah suatu bacaan yang biar saya selalu ingat kepada Engkau dengan sebab bacaan itu. Faqala, Allah Ta'ala berkata, Qul, katakan ya Musa, la ilaha illallah. Tuh. Kata Allah, katakan la ilaha illallah. Gak dibedain itu. Faqala, berkata Nabi Musa nih, ya Rabbi, kullu ibadika yaqul hada. Ya Tuhanku, apakah semua hamba Engkau akan mengucap yang demikian? Kata Allah, innama uridu syai'an takhussuni. Kata Nabi Musa masih, innama uridu syai'an takhussuni bih. Ya Rabb, sesungguhnya saya kepengen sesuatu yang dikhususin buat saya bacaannya, jangan yang buat umum dong. Saya minta bacaan yang khusus buat saya, jangan yang buat umum. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berkata, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi. Ya Musa, jikalau saja bahwasanya 7 lapis langit dan penghuni-penghuninya selain aku. Allah bukan di langit. Langit ciptaannya Masya Allah nempel di langit, itu mustahil. Ya Musa, jikalau 7 lapis langit dan penghuni-penghuninya, wal aradina sab'a, dan bumi beserta penghuni-penghuninya, ja'altu fi kafatin, ditaruh di satu timbangan, wa la ilaha illallah fi kafatin, dan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang satu,
lama bihinna la ilaha illallah, niscaya akan berat kalimat la ilaha illallah daripada 7 lapis langit dan penghuninya dan 7 lapis bumi dengan yang ada isinya. Kalimat la ilaha illallah lebih berat. Jadi Nabi Musa selalu mengucapkan juga zikirnya la ilaha illallah juga sama sama kita. Nabi Musa minta yang khusus, tak khusuni bih, khususkan buat saya ya Allah. Kata Allah Ta'ala nggak ada khusus, itu nggak sama semuanya. 7 lapis langit sama penghuninya dan 7 lapis bumi sama penghuninya ditaruh satu timbangan. Kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lain, la malat, niscaya lebih berat tuh kalimat la ilaha illallah. Wa Abu Yu'la an Abi Bakr radhiyallahu an, meriwayatkan Abu Yu'la daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, wa an zuriyati, dan dari zuriyatnya juga meriwayatkan, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Kata Nabi, banyakkanlah oleh kamu dengan membaca la ilaha illallah dan istighfar. Wa aksiru minhuma, banyakkan tuh kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Fa inna iblis qala, maka sesungguhnya iblis berkata, ahlaqtun nas bizunub, manusia saya hancurkan dengan dosa-dosa mereka. Jadi kita ini dihancurin, dibikin malu segala macam dari dosa kita. Iblis tahu nih, reputasi kita bisa hancur nih dengan kita melakukan perbuatan maksiat, misal gitu ya. Iblis tahu manusia dihancurin. Kayak Barsiso hancurnya gara-gara apa? Zina. Punya murid 20.000 bisa terbang, gara-gara minuman keras. Minuman keras akhirnya dia zina juga. Bal'am bin Baurah gara-gara harta juga. Setan hancurkan. Banyak manusia pejabat-pejabat ditangkap KPK gara-gara apa? Iya, harta juga dibisikin oleh setan. Udah lo timpel itu colok udah. Dengan dosa. Ahlaqtun nas bizunub, aku hancurkan manusia dengan dosa mereka. Wa ahlakuni, kata iblis begitu. Manusia bisa membinasakan aku, kata iblis, bila ilaha illallah wal istighfar, dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu zalik, tatkala aku tahu bahwasanya menghancurkan manusia dengan dosa-dosa mereka, akhlaqtuhum bil ahwa, maka manusia saya hancurkan mereka dengan mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Ahwa itu jamak. Wahum yahsabuna annahum muhtadun, sehingga manusia menyangka dia dapat petunjuk, padahal aku selewengkan dia. Tapak di Gunung Bunder, kena deh bisikan setan, akhirnya ngaku dia nabi. Iya. Yahsabuna annahum muhtadun, dia nyangka dirinya dapat petunjuk dari Tuhan. Dia akhirnya ngaku jadi nabi. Ada ngaku jadi Jibril, ada yang ngaku jadi Nabi Imam Mahdi, Nabi Isa dan segala macam. Sebenarnya itu dari hawa-hawa nafsu mereka. Merasa benar, perasaan tuh. Itu setan bisikannya tuh, perasaan saya. Kalau di kampung mati gua kali. Lagi panas-panas, penterwangan panas, nggak hujan-hujan, nyiram jalan pakai air comberan. Wahum yahsabuna annahum muhtadun, dia nyangka itu benar kelakuannya, nyiram jalanan pakai air comberan. Padahal itu dihancurin sama setan. Orang lewat pakai motor, pakai sepeda jalan, nyiprat di kain, di celana, di sembahyang, gak diterima di hari kiamat. Bilang apa gak diterima ya Rob? Lah najis. Kenapa? Comberan siapa nyiram? No, Paul Burik dipanggil, Paul Buriknya dituntut minta pertanggungjawaban. Ya Rob sih nggak tahu kalau ini nggak boleh.
nggak perlu nggak ngaji. Mentok dah, mentok. Nggak perlu nggak mau ngaji. Itu namanya dia menyangka bahwa dirinya itu dapat petunjuk dengan nyiram air jalanan pakai air comberan. Itu setan tuh. Ya, setan bilang begitu tuh. Iblis tuh. Setelah aku tahu bahwasanya ini bakalan hancur, maka hawa-hawanya dia nih, hawa nafsu manusia ini saya bisikin. Panas begini tuh air comberan banyak tuh, lu siram tuh pakai kaleng tuh. Orang lewat nyiprat bayang nggak diterima, nah panjang urusan. Petani paculnya patah, tukang tempayan yang ditangkap. Runtunannya kemana sih itu? Kan begitu. Kalau diruntun mana sampai. Begitu modelnya jadi panjang. Mungkin kadang-kadang kita lihat di jalanan ya ada orang nyiram jalanan pakai air comberan, nggak ngaji nih orangnya. Besar nih bahaya nih orang. Kita bilangin ngotot. Bang jangan bang, nggak boleh begini. Apa urusannya belum? Nggak boleh dari mana? Kata Nabi ada dua hadis yang saya ingat. Inna min akbaril dzunub, di antara dosa besar seseorang dinasehati baik, dinasehati baik. Dia berkata, "Alaika binafsik." Lu bawa urusan lu aja, jangan ngatur gue. Paling dosa besar. Orang dosa langsung tuh. Itu nasihatin, Pak. Boleh saya ingetin gak nih Pak? Ini gak boleh nih Pak, begini Pak. Dilarang sama agama. Lu jangan urusin gue, urusin diri lu. Kena dosa besar langsung orang. Ya. Dan yang paling Allah Ta'ala benci, inna abghadallah, yang Allah Ta'ala paling benci, orang diberi nasihat baik-baik, dia bilang alaika binafsik, kayak tadi juga tuh. Lu urusin diri lu aja deh. Benci terus Allah Ta'ala itu orang. Gak terima nasihat, berarti sawa'un awa'azta am lam takun minal wa'izin. Sama aja lu beri nasihat gak beri nasihat, gua gak bakalan dengar. Nah itu sifat daripada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Satu lagi nih. Wabnu Abid Dunya wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu hadara malakul maut rajulan yamutu. Ketika ada seseorang lagi nazak ini lagi sekarat, didatengin sama malaikat maut. Fasyaqqa a'dha'ahu falam yajid amalan khairan. Malaikat belah anggota badannya, maka dia nggak lihat kebaikannya pisan. Ya. Dia belah tuh. Summa yashaqqa qalbahu, kemudian malaikat lihat lagi di hatinya dia. Falam yajid fihi khairan, kagak ada baiknya juga di hatinya, juga jarang zikir, enggak pernah zikir, jadi enggak ada kebaikan di hatinya. Fa fakka lihyaihi, maka malaikat lihat dari janggutnya dia, tembus tuh kelak-kelakannya tuh, malaikat lihat. Fa wajada tarfa lisani lasikon bihanatihi. Malaikat lihat dari janggutnya nih orang nih, lidahnya nempel di lak-lakan. Tahu lak-lakan, langit-langit. Ya bulu, dia lagi ngomong tuh. Ya. Padahal dia lihat tangannya, nih orang pelit, nggak tahu sedekah. Dilihat matanya, nggak tahu lihat Quran. Dia lihat kakinya, dia lihat malaikat kakinya, nggak tahu jalan ke masjid, nggak ke majelis taklim. Gak ada kebaikan. Malaikat lihat dari janggutnya dia nih, lidahnya lagi nempel di langit-langit mulutnya nih, lagi ngomong la ilaha illallah, anugerah ini mah. Faghfirallahu bi kalimatil ikhlas, diampunin dosanya semua sama Allah Ta'ala, seada-adanya dosanya diampunin sama Allah Ta'ala dengan berkah kalimat ikhlas. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, kalimatul ikhlas itu la ilaha illallah. Jadi julukannya itu kalimat la ilaha illallah banyak, gitu. Jadi
Dikatakan faghufira lahu bi kalimatil ikhlas. Maka ini orang diampuni dengan kalimat yang suci, ikhlas itu bersih, yaitu la ilaha illallah. Ini anugerah nih. Ya. Kalau orang yang biasa main QQ, mau mati nyebut la ilaha illallah kan? Nggak buset, bujuk mati dia. Ini mah orang-orang pilihan Allah Ta'ala cinta sama dia karena ada sesuatu amalan yang Allah Ta'ala suka sama dia itu. Wallahu a'lam bishawab.